Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang cerita keris pusaka Kiai Setan Kober. Pemirsa, di kesempatan yang lalu, sebuah percobaan pembunuhan yang dilakukan Raden Haryo Jipang yang ditujukan kepada Sultan Hadiwijoyo dengan mengirimkan 4 para jawara untuk membunuh Sultan Hadiwijoyo dalam keadaan gagal. Bahkan mereka disuruh pulang, kemudian keris Kiai Setan Kober diberikan kepada sang pembunuh. Kemudian mereka pulang dengan diberi pakaian dan sebelumnya diberi makan, kemudian diberi uang sebagai imbalan. Ini merupakan sebuah sindiran kepada Raden Haryo bahwa Sultan Hadiwijoyo tidak semudah itu untuk bisa dibunuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan peristiwa itu yang mana berita tentang percobaan pembunuhan terhadap Sultan Hadiwijoyo menyebar kemana-mana. Dan akhirnya Sultan Hadiwijoyo sowan ke hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo di Kadilangu bersama dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Ki Ageng Pemanahan, kemudian Adipatih Monco Negoro, dan disertai juga dengan Ki Ageng Penjawi Wilo Digdoyo dan juga Wilomarto. Pemirsa dimanapun Anda berada, sowan di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo itu dimaksudkan adalah Sultan Hadiwijoyo minta petunjuk dan minta saran pendapat tentang Raden Haryo yang belum bisa dihentikan terhadap niat-niat buruknya terhadap keluarga Sultan Trenggono. Oleh sebab itu, Sunan Kalijogo kemudian memberikan saran, "Wahai putraku Sultan Hadiwijoyo, laksanakan apa yang menjadi tugas-tugas sebagai seorang sultan." Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah sinyal bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan lampu hijau untuk menangani terhadap Raden Haryo yang telah melakukan percobaan pembunuhan kepada dirinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Sultan Hadiwijoyo dan rombongan kemudian pamit. Tetapi sebelum mereka itu pulang, Sunan Kalijogo memberikan bisikan khusus kepada Ki Ageng Pemanahan, yang mana tidak ada dari rombongan Sultan Hadiwijoyo itu yang tahu apa bisikan yang diberikan Ki Ageng Pemanahan yang diterima dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah, "Wahai Ki Ageng Pemanahan, Raden Haryo itu orang sakti mandraguna. Dia tidak mempan
dengan berbagai macam senjata. Dan dia juga mempunyai pusaka yang namanya Kreske Setan Kobra. Itu menambah kadegdayan dan kesaktiannya. Oleh sebab itu, semua di dunia ini, apapun degdayanya, apapun kesaktiannya, pasti memiliki kelemahan. Oleh sebab itu aku tunjukkan, orang yang bisa membunuh Raden Haryo adalah putramu, yaitu Sutawijaya, dengan dibekali tumbak Kiai Pleret. Kemudian kamu juga harus tahu bahwa ada kelemahan yang dimiliki oleh Raden Haryo, yaitu pusaka setan kober itu akan tidak memiliki daya kesaktian apapun apabila keris ini di saat melakukan pertempuran dan di saat melakukan perang tanding, kemudian ada suara azan yang didengungkan keras sehingga Raden Haryo Jipang itu mendengarnya, maka seluruh demit-demit yang melindungi Raden Haryo Jipang akan keluar dari tubuhnya. Demikian juga akan keluar dari warangka keris Kiai Setan Kober dan mereka akan menyingkir karena takut dengan suara azan. Itu adalah kelemahan. Di saat-saat itulah, saat-saat kritis itulah, maka Sutawijaya diharapkan bisa melakukan tusukan tumbak Kiai Pleret kepada Raden Haryo. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu merupakan bisikan khusus hanya untuk Ki Ageng Pemanahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sepulang dari kunjungannya ke hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo yang berada di Kadilangu, maka keesokan harinya Sultan Hadiwojoyo kemudian mengumpulkan seluruh bupati, seluruh adipati diundang untuk melakukan sebuah rapat yang membahas di dalam rangka menangani Raden Haryo Jipang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sultan Hadiwijoyo memutuskan memberikan hukuman kepada Raden Haryo dengan alasan karena dia sudah melakukan percobaan pembunuhan kepada dirinya dan harus dihukum mati karena berani melakukan sebuah rencana pembunuhan terhadap seorang sultan. Oleh sebab itu, Sultan Hadiwijoyo mengundang seluruh adipati bawahannya untuk melakukan penyerbuan melawan Raden Haryo yang ada di Jipang Panelan. Pemirsa dimanapun Anda berada, adipati-adipati itu semuanya hadir, termasuk yaitu Ratu Kencono atau Ratu Kalinyamat juga ikut hadir. Akhirnya ada usulan dari Ki Ageng Pemanahan yang mengatakan bahwa apabila Raden Haryo Jipang itu diserbu dengan menggunakan bala tentara, dengan mengatasnamakan kerajaan Pajang dan langsung dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo, maka menurut pendapat Ki Ageng Pemanahan itu sangat memalukan dan akan menjatuhkan martabat dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, karena Raden Haryo hanya sekelas adipati. Oleh sebab itu, saran dari Ki Ageng Pemanahan, maka adipati harus diadu dengan adipati. Kemudian Kanjeng Sultan menerima usulan itu
kemudian menawarkan kepada seluruh adipati yang hadir. Tetapi sayang, semua adipati yang hadir saat itu diam, tidak ada yang berani menjawabnya. Padahal Kanjeng Sultan mengatakan, apabila ada yang berani, maka akan disokong sepenuhnya, baik itu pendanaan maupun ketentaraan dari pajak. Cuma hanya menggunakan nama, yaitu nama kadipaten. Pemirsa dimanapun Anda berada, mereka sudah membayangkan betapa takutnya terhadap Raden Haryo Dipang. Karena memang orang ini dikenal memiliki gaya kesaktian yang luar biasa. Karena tidak ada yang mau mengajukan, maka Ki Ageng Pemanahan malu terhadap usulnya itu. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan punya ide dan gagasan bahwa biarkan Adipati Selo saja yang melawan, yaitu saya dan adik saya Ki Penjawi dan Duru Mertani yang akan melawan Raden Haryo Dipang. Akhirnya itu diputuskan bahwa Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Penjawi, dan Ki Ageng Mertani yang memasuki sayembara itu. Karena di dalam pertemuan itu juga disebutkan, apabila ada yang berhasil memusnahkan Raden Haryo, maka akan diberi hadiah, yaitu tanah Pati, tanah Mataram, dan diberikan hadiah-hadiah yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya permohonan Ki Ageng Pemanahan itu diluluskan oleh Sultan Hadiwijoyo. Tetapi Ki Ageng Pemanahan masih memohon satu hal, yaitu agar Sutowijoyo diikut sertakan di dalam pertempuran itu dan juga harus dibekali dengan tumbak kakeknya, yaitu Ki Ageng Selo, yaitu tumbak Kiai Pleret. Itu semuanya disebabkan karena bisikan yang pernah diterima dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya tidak menceritakan tentang bagaimana jalannya pertempuran, tetapi saya hanya menyingkat. Akhirnya terjadilah pertempuran antara orang-orang Selo yang di bawah komando Ki Ageng Mertani, Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Penjawi, kemudian menuju ke tempatnya Raden Haryo. Akhirnya di sebelah barat Bengawan Sore, mereka melakukan sebuah taktik strategi yang mana karena diketahui Raden Haryo memiliki watak-watak yang suka marah. Oleh sebab itu dipancinglah kemarahan agar Raden Haryo itu bisa menyeberang Bengawan Sore, dan akhirnya nanti mereka akan bersama-sama untuk maju melawan satu orang. Tetapi hal itu disempurnakan oleh Ki Ageng Ki Juru Mertani bahwa tidak usah semuanya harus sembunyi saja. Biarkan yang menghadapi adalah Sutowijoyo dengan tombak Kiai Pleret yang ada di tangan. Karena dengan yang menghadapi Sutowijoyo, maka Raden Haryo akan marah karena ditantang oleh anak muda yang mengatasnamakan ayahnya, yaitu Sultan Hadiwijoyo. Tantangan duel
satu lawan satu itu akan menimbulkan kemarahan besar. Oleh sebab itu, biarkan Sutawijaya menghadapi, yaitu Raden Haryo Jipang. Tetapi apabila Sutawijaya dalam keadaan benar-benar terjepit, barulah kita akan menolong. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua rencana sudah dilaksanakan dan benar yang disampaikan Juru Mertani. Setelah kowar-kowarnya Sutawijaya di atas tangkis Bengawan Sore, maka datanglah yang namanya Raden Haryo dengan penuh kemarahan karena pangonnya, yaitu pangon dari gagak rimang kuda yang dimiliki Raden Haryo itu telah dipotong telinganya oleh Ki Ageng Pemanahan. Itu juga menambah kemarahan yang luar biasa. Akhirnya dengan penuh emosi mendatangi tantangan dari Sutawijaya. Kemudian Patih Mentaun sudah tidak bisa mencegahnya. Akhirnya Patih Mentaun menyusul bersama dengan pasukannya. Tetapi Sutawijaya yang ada di sebelah barat sungai Bengawan Sore itu sudah berkoar-koar, dan akhirnya Raden Haryo Jipang tidak tahan terhadap tantangan yang dilakukan oleh anak muda yang dianggapnya masih bau kencur itu. Akhirnya menyeberanglah Raden Haryo. Kemudian terjadilah pertempuran yang hebat, 1 lawan 1. Kemudian Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Ki Juru Mertani amping-amping untuk melihat perkembangan apabila putranya di dalam pertarungan itu terjadi desakan yang hebat, maka dia baru akan menolong. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya duel 1 lawan 1 itu benar-benar sebuah pertarungan yang tidak seimbang. Karena Sutawijaya apabila dibandingkan dengan Raden Haryo yang sakti mandraguna, apalagi dibekali dengan keris pusaka Kiai Setan Kobra, maka dia adalah orang yang luar biasa. Oleh sebab itu, dengan menghadapi Sutawijaya dengan pusaka Tumbak Kiai Pleret, dia tidak menggunakan pusakanya. Cukup dia hanya menggunakan tumbak yang ada di tangannya, sehingga tumbak melawan tumbak, dan akhirnya terjadi duel pukul memukul, dan pukulan-pukulan walaupun bertubi-tubi mengenai tubuh Sutawijaya, dan berkali-kali Sutawijaya harus jungkir balik karena pukulan-pukulan Raden Haryo. Tetapi Sutawijaya orangnya memang sangat kukuh dan sangat memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan Raden Haryo. Oleh sebab itu, pertempuran yang terus berlangsung ini akhirnya mengingatkan Ki Ageng Pemanahan, karena waktunya sudah menjelang maghrib. Maka Ki Ageng Pemanahan kemudian setelah matahari sudah mulai lengser tenggelam di barat, kemudian disuruh orang-orang sekian banyaknya itu untuk melakukan adzan bersama-sama. Alangkah terkejutnya Raden Haryo mendengar suara adzan itu, karena dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya dan sesuatu yang keluar dari gagang kerisnya yang ada di belakang. Oleh sebab itu, kesempatan yang baik itu digunakan oleh Sutawijaya
untuk melakukan tusukan tombak kepada perut sebelah kiri dari Raden Haryo. Ternyata yang tadinya berkali-kali tubuhnya Raden Haryo tidak mempan dengan tombak Kiai Plerek, tetapi sekarang sepertinya mempan, dan akhirnya perut sebelah kiri terkena tombak itu, dan akhirnya robeklah yang menjadikan usus dari Raden Haryo ini terburai keluar. Tetapi Raden Haryo tidak mundur. Usus yang keluar itu kemudian disampirkan di gagang dari kerisnya. Kemudian dia lebih garang lagi menyerang Sutawijaya. Akhirnya Sutawijaya berhasil diraih rambutnya oleh Raden Haryo, dan rambut panjangnya Sutawijaya itu setelah bisa diraih oleh Raden Haryo kemudian dicekiklah dari belakang sehingga benar-benar Sutawijaya dalam keadaan terjepit, benar-benar tidak bisa bergerak. Tetapi Sutawijaya kemudian meraih keris yang ada di pinggang dari Raden Haryo dan ditariknya keluar, maka putuslah usus yang disampirkan ke gagang dari keris pusaka Kiai Setan Kober. Dan akhirnya dengan putusnya usus itu kemudian darah keluar begitu banyaknya. Akhirnya Raden Haryo terkapar dan tidak lama kemudian meninggal. Pemirsa dimanapun Anda berada, keris yang masih ada di tangan Sutawijaya itu kemudian diambil oleh Ki Penjawi, kemudian dimasukkan kembali ke sarungnya, dan kemudian diletakkan di atas atau disarungkan ke gagangnya, ke rongko dari pusaka itu. Kemudian datanglah rombongan yang dipimpin oleh Pati Metahun, dan akhirnya tidak terjadi pertempuran. Kemudian mayat diserahkan kepada Pati Metahun. Demikian juga dengan pusakanya Kiai Setan Kober. Dan akhirnya Ki Ageng Pemanahan memerintahkan untuk mundur dengan kemenangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah Kiai Setan Kober yang sekarang ada di tangan Pati Metahun itu kemudian mau diapakan? Terus kemudian bagaimanakah sikapnya Sultan Hadiwijaya setelah mengetahui Raden yaitu Haryo Jipang sudah meninggal dunia? Apakah mau menepati janjinya? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya. Sampai di sini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.